Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Maratilah Daily. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tips budgeting ala rumah tangga aku atau cara aku mengatur keuangan. Nah, ini aku menggunakan metode 50-30-20 ya teman-teman. Metode ini aku ketahui dari channel YouTube Kak Kori Mama Salsa. Jadi, metode 50-30-20 ini gaji 50% kita itu sifatnya untuk hal-hal yang wajib seperti lauk pauk, belanja bulanan, listrik, dan lain-lain. Kemudian 30% dari gaji kita itu kita gunakan biasanya untuk investasi seperti menabung, membayar iuran seperti BPJS, angsuran rumah, dan lain-lain. Dan yang 20% dari gaji kita itu sifatnya adalah kesenangan atau hobi kita. Seperti contohnya, kita mau beli skincare atau jajan di luar, kemudian bayar pulsa, paketan, wifi, dan lain-lain. Nah, sekarang aku akan mulai tips budgeting ala aku. Kalau cara menulis aku ini, aku banyak terinspirasi oleh channel YouTube Strawberry on the Cake. Hanya saja menurut aku isinya aku ubah jadi metode 50-30-20 ya teman-teman, karena aku sudah berumah tangga. Dan perlu teman-teman tahu, di sini suamiku bukanlah pegawai kantoran yang bisa menerima gaji setiap bulan, tapi suamiku adalah wira swasta yang gajinya kadang lebih banyak dari bulan sebelumnya atau lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Jadi nggak menentu ya teman-teman. Di sini aku akan kasih tips buat teman-teman yang mungkin suaminya juga wira swasta seperti aku. Dulu aku pikir melakukan budgeting hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang kerjanya di kantoran yang bisa menerima gaji tiap bulan. Tapi anggapan itu salah, karena walaupun kita wira swasta, kita wajib banget ya melakukan budgeting agar sistem keuangan kita itu lebih terkontrol gitu teman-teman. Jadi nggak pernah over budget dan kita bisa lebih berhemat dan juga lebih disiplin. Nah, di sini aku tipe orang yang suka mencatat gitu ya teman-teman. Jadi aku tulis semua tentang pengeluaran dan pendapatan aku di dalam buku binderku yang lama ini udah usang banget, udah lama banget bindernya. Apa aja yang teman-temannya boleh dipakai. Nah, pertama-tama aku mau tulis dulu pendapatan rata-rata aku. Jadi karena aku wira swasta, mau nggak mau aku selalu mengeluarkan budget 3 juta untuk per bulan ya teman-teman. Jadi kalau wira swasta teman-teman kira-kira sendiri pendapatan rata-ratanya gitu. Kalau aku biasanya itu 3 juta ya per bulan. Misal bulan ini suamiku hanya dapat 2.700.000, aku tetap mengeluarkan 3 juta dari rekening. Atau misalnya bulan depan lebih banyak pendapatannya, misalnya pendapatan suamiku jadi 3.500.000, aku tetap mengeluarkan 3 juta untuk biaya keperluan selama 1 bulan. Jadi yang pasti paham tentang rata-rata budget teman-teman semua ya. Jadi bisa dikira-kira sendiri. Atau misal kalau emang teman-teman yang nonton adalah pegawai kantoran, gak perlu melakukan tips yang aku lakukan, langsung gunain semua budget yang teman-teman dapatkan. Kemudian langkah kedua aku tandain pakai love hijau. Ini adalah untuk pendapatan 50% yang akan aku keluarkan. Pendapatan 50% ini sifatnya wajib ya teman-teman. Di sini aku tulis pertama pendapatan wajib yang aku keluarkan, tentu aja ada lauk pauk atau biasa kita buat makan gitu. Aku rata-ratain sehari mengeluarkan 30.000, jadi 30.000 dikali 31 itu totalnya 930.000 untuk lauk pauk selama aku 1 bulan. Jadi mau nggak mau aku harus mengeluarkan 930 itu ya dalam sebulan. Aku berusaha agar tidak pernah over budget teman-teman. Kemudian di sini aku lanjut untuk menulis biaya listrik di rumah aku. Biasanya sebulan itu kira-kira 300.000 ya teman-teman. Jadi misal teman-teman masih tinggal sama mertua, gak harus sama seperti ini ya, karena ini di rumah aku cuma berdua sama suami aku, jadi aku tulisnya seperti ini. Sesuaikan dengan pengeluaran dan pendapatan teman masing-masing ya. Yang penting teman-teman bisa terinspirasi dari cara aku ini. Kemudian selanjutnya aku akan menulis untuk belanja bulanan. Untuk belanja bulanan aku jatah sekitar 350.000 ya per bulannya.
Kalau misal ada sisanya itu biasanya aku akan tabung. Nanti aku di akhir video akan tunjukin ada challenge 1 juta. Itu lagi hits banget ya sekarang. Nanti biasanya aku akan taruh di sana. Kemudian di sini aku langsung tambahin semua totalnya ini. Dan nanti pas di akhir bulan kita rekap lagi, misal ada sisanya kita bisa pergunain buat apa-apa aja yang kita butuhkan. Mau ditabung, mau apa, boleh aja. Dan kemudian selanjutnya aku akan menulis tentang pengeluaran yang sifatnya itu untuk investasi ya teman-teman. Aku beri tanda love pink. Nah, untuk pengeluaran 30% ini aku tulis untuk menabung. Jadi di kampung, karena aku tinggal di daerah gitu ya teman-teman, setiap daerah pasti kayak ngadain tabungan hari raya gitu. Jadi per hari aku nabung 10.000 ke orang. Jadi aku sisihkan 310.000 dari pendapatan aku untuk menabung per bulannya itu. Nanti pas hari raya dibagiin gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada hal semacam ini, bisa diganti dengan apapun seperti membayar rumah, BPJS dan lain-lain. Kemudian di sini aku buat untuk modal konten YouTube aku, Ika Meratila, buat channel masak-masak aku ya teman-teman. Karena menurut aku itu kan semacam investasi dan pekerjaan gitu. Jadi aku masukin di dalam modal invest. Dan kemudian kita total aja seperti biasa. Jadi modal konten itu semacam untuk modal usaha gitu ya teman-teman, boleh dimasukin ke 30% ini. Dan aku tulis totalnya langsung. Kemudian selanjutnya kita akan bikin rencana pengeluaran yang 20% yang sifatnya itu untuk kesenangan atau hobi. Kalau untuk pengeluaran keinginan atau kesenangan 20% ini biasanya aku isi dengan membayar wifi, karena aku punya wifi ya teman-teman, 260.000. Kemudian selanjutnya aku akan tulis untuk jatah beli skincare aku. Biasanya aku jatah setiap bulan itu 200.000 ya teman-teman. Misal kayak ada bedak yang habis, lulur yang habis dan lain, bisa pakai dana ini. Dan kemudian ini aku lupa nggak ke shoot, terakhir tuh buat jajan gitu ya teman-teman. Kalau misal mau makan di luar aku tulis 150.000 dan aku totalnya jadi 610.000. Kemudian aku akan kurangi perkiraan anggaran ini dengan pendapatan aku. Jadi 3 juta ini akan aku kurangkan dengan apa-apa aja yang sudah aku tulis. Nah, di sini aku mulai kurangin aja 3 juta, aku kurangkan dengan pengeluaran wajib. Kemudian aku kurangkan lagi dengan pengeluaran invest, dan aku keluarkan lagi dengan untuk pengeluaran keinginan aku. Dan sisanya itu akan jadi uang yang aku akan taruh di dompet. Tujuannya aku akan taruh di dompet untuk kebutuhan tak terduga. Misalnya seperti mau ada acara kondangan, ada teman yang sakit, ada saudara sakit, kita bisa gunakan dana itu. Dan juga sedekah aku juga akan ambil dari sisa anggaran ini ya teman-teman. Jadi tadi setelah kita hitung sisa anggaran dari 3 juta, setelah aku kurangi dengan pengeluaran-pengeluaran ini, sisanya hanya 200.000. Nah, kemudian untuk membagi-bagi uang yang tadi sudah kita tulis, di sini aku udah buat amplop-amplop cantik biar lebih semangat gitu kita melakukan budgeting. Ini aku juga terinspirasi oleh Strawberry on the Cake. Jadi semua perkiraan anggaran yang kita catat langsung kita masukin ke fungsi amplop masing-masing. Jadi enak banget teman-teman, cara seperti ini benar-benar efektif. Kita nggak akan pernah merasa kaya. Kalau kita ngumpulin uang langsung jadi satu di dompet, itu bikin kita lebih boros dan pengen apa aja jadi dibeli gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah siapin pendapatan aku, kemudian aku akan bagi-bagi ya.
Ini dimulai dari uang lauk pauk sudah aku akan sisihkan dan langsung aku masukin ke dalam amplop. Kemudian untuk listrik juga aku masukin ke dalam amplopnya juga. Pokoknya lakukan semuanya sampai selesai ya. Masukin ke amplopnya masing-masing jumlah uangnya. Nah, ini udah selesai aku masukin ya teman-teman. Kalau gini jadi lebih tertata rapi dan kita akan berjalan sesuai jalur, nggak pernah belok-belok yang bikin kantong kita lebih cepet kering dan boros. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kan tadi ada sisa anggaran 200.000. Ini kita pergunain untuk biaya-biaya tak terduga. Jadi langsung aja ini aku langsung masukin dompet. Ini uang yang bisa aku gunakan ya teman-teman. Nah, langsung aja aku masukin ke dalam dompet. Tapi ini kalau aku sih gak langsung aku masukin semuanya 200.000. Aku akan umpetin 150.000 ke dalam dompet aku, dan di tengah ini ada resletingnya, jadi aku umpetin 150.000, jadi seolah-olah uang aku itu hanya tinggal 50.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian amplop-amplop tadi yang sudah kita sisihkan, aku masukin ke dalam dompet besar seperti ini. Jadi misal nanti ada yang dibutuhkan tinggal ambil aja sesuai dengan isi amplopnya. Nah, seperti ini teman-teman. Rapi banget dan efektif banget dalam mengontrol keuangan. Kalau ada perencanaan anggaran, jangan lupa teman-teman harus bikin budget tracker ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis kemana aja uang yang teman-teman keluarkan pergi, dan selalu pastikan dicatat ya teman-teman, biar teman-teman bisa tahu kemana aja perginya dan habisnya berapa. Karena tiap akhir bulan nanti akan ada totalan gitu teman-teman. Nah, aku buat budget trackernya seperti ini aja, simple banget. Nah, aku akan catat semua pengeluaran-pengeluaran aku di sini. Dan sengaja nggak sampai bawah ya teman-teman, karena di bawah nanti akan aku gunain untuk pas akhir bulan rekapan gitu, berapa jumlah total masing-masing yang aku keluarkan setiap pengeluaran. Pokoknya nanti aku akan rekap dan aku videoin lagi setelah nanti aku 1 bulan ya. Dan kemudian selanjutnya aku akan bikin tantangan menabung 1 juta. Ini lagi hits banget ya teman-teman, di Pinterest, di Instagram, banyak banget orang yang lakuin ini. Jadi aku caranya itu bikin kotak baris, totalnya itu 30. Kemudian langsung kita tulis gitu, 10.000-nya kita tulis 5 kali, 20.000 kita tulis 5 kali, 30.000 kita tulis 5 kali, 40.000 kita tulis 5 kali, dan 50.000 kita tulis 10 kali. Jadi nanti kita akan menabung sebanyak 30 kali sesuai dengan jumlah yang sudah ditulis seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ini adalah jumlah uang yang harus ditabung, dan yang sebelah kanan adalah total dari uang yang sudah ditabung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau kita sudah bisa nabung 10.000, langsung kita coret 10.000-nya. Kita bisa nabung 10.000 lagi, kita coret lagi sampai seterusnya seperti itu ya. Jangan lupa dikasih dekorasi biar lebih semangat nabungnya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya tips budgeting ala aku, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.